Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan terkait final exam Desain Studio 2. Selanjutnya, material yang dipakai pada rancangan ini yaitu kayu yang memiliki kekokohan serta kekuatan. Untuk kekokohan dan kekuatan kayu ini sendiri itu dapat dilihat dari inspirasi yang diambil, yaitu rumah adat Bolon Simalungun, Sumatera Utara, yang sudah berusia kurang lebih 500 tahun. Rumah tersebut menggunakan konstruksi dan struktur dari kayu. Dan juga kayu merupakan bahan alami dan tentunya ramah akan lingkungan. Untuk transformasi bentuknya, mengambil dari fondasi yang ada pada inspirasi rancangan dengan menggunakan sistem tumpukan secara bertumpuk yang ditumpuk dan juga sambungan kuncian dan pasak. Nah, sistem dan teknik tersebutlah yang diterapkan pada rancangan ini. Untuk komposisi arsitektural yang ada pada rancangan ini, terdapat dua komposisi arsitektural. Yang pertama ada simetris dan yang kedua ada irama. Simetris dapat dilihat dari susunan yang teratur ada pada rancangan, dan untuk iramanya dilihat dari bagaimana rancangan itu bermula yang mana pada landasannya itu berbentuk atau memiliki ukuran yang lebih kecil. Semakin ke atas, maka semakin lebar. Selanjutnya terkait dengan problem and solution atau problem solving yang terdapat pada slide. Pada rancangan ini sendiri itu dikarenakan dia menghadap ke arah barat, sehingga tentunya akan menerima panas matahari secara langsung. Nah, dikarenakan hal tersebut, maka dirancanglah dengan menggunakan sistem shading dan menambahkan sistem shading pada rancangan ini. Untuk masalah lainnya, dapat juga mengurangi panas tersebut atau dapat membantu mengurangi panas tersebut itu dari pepohonan yang ada pada sisi utara rancangan yang dapat memberikan vegetasi angin, sehingga para pengunjung dapat merasa nyaman ketika berada di lokasi tempat rancangan ini berada. Selanjutnya untuk empati struktural. Empati struktural dari rancangan ini dapat dilihat dari struktur yang dimiliki oleh rancangan ini, yaitu melebar ke atas dan kecil di bawah. Pada bagian dasar rancangan menggunakan ukuran kayu yang lebih besar, dikarenakan dia akan menanggung beban yang lebih besar karena dia berada di paling bawah struktur. Kemudian yang lebih besar dan tentunya kokoh. Sedangkan dengan menggunakan sambungan kuncian menggunakan sambungan kuncian dan pasak yang saling mengikat dan memperkuat keempat sisi rancangan ini. Pada naungannya menggunakan ukuran kayu yang lebih kecil dikarenakan agar dia tidak menahan beban terlalu besar karena dia letaknya di paling atas, sehingga jika dia menerima beban yang terlalu besar maka akan roboh. Untuk empati visualnya, rancangan ini cocok dengan slide yang dipilih.
seperti yang dijelaskan sebelum-sebelumnya terkait hal apa saja yang ada pada site yang menjadi masalah sehingga penggunaan rancangan ini cocok dengan site yang dipilih. Kita masuk ke rancangan yang kedua, yakni woven pavilion yang berfungsi atau berguna sebagai pavilion dengan material utama atau menggunakan material bambu dan anyaman bambu. Bambu ini kita ketahui mempunyai sifat yang elastis dan juga kokoh serta tahan lama. Mengambil inspirasi dari ampang yang merupakan bakul khas suku Batak yang biasa dipakai dalam upacara adat dan juga tempat menyimpan beras atau nasi. Untuk transformasi bentuknya sendiri itu mengambil transformasi dari satu kesatuan yang ada pada bagaimana pembentukan atau terbentuknya bakul atau bagaimana terbentuknya si inspirasi itu menjadi sebuah produk atau bagaimana, yakni produk bakul dengan menggunakan sistem ikatan yang saling mengikat antar tiap elemennya. Selanjutnya, problem dan solution atau problem solving yang ada pada site terkait dengan rancangan ini. Untuk hal yang pertama mengenai mengatasi panas matahari yang diterima dengan cara atau dengan membuat sebuah selubung yang menutupi seluruh rancangan. Ini selubung itu didapat dari anyaman bambu yang membungkus tiap-tiap rancangan. Yang kedua, dikarenakan dia menerima panas secara langsung, tentunya panas tersebut harus dilepaskan. Nah, untuk melepaskan panas tersebut, maka dibuatlah sirkulasi udara. Dari sirkulasi udara ini sendiri itu berasal dari jarak antara anyaman yang menjadi selubung rancangan ini. Terakhir, terkait dengan komposisi arsitektural yang ada pada rancangan ini menggunakan dua komposisi. Pertama ada organik dan yang terakhir asimetris. Untuk organik dilihat dari lengkungan yang ada pada rancangan menggunakan banyak lengkungan-lengkungan. Nah, untuk yang asimetrisnya, bagaimana pembentukan atau penyusunan dari tiap anyaman itu tidaklah sama atau tidak memiliki ukuran tertentu. Sehingga hal ini saya maksudkan menggunakan bagaimana komposisi asimetris tersebut digunakan pada rancangan ini. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.